Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah pada Minggu tanggal 21 Maret 2021, yaitu pada Minggu Judika. Di bawah terang topik, Kristus Pokok Keselamatan. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10. Inilah firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pesan nats saat ini, mungkin ada baiknya jika kita memahami tokoh yang dikatakan dalam nats ini. Siapakah Melkisedek? Para penulis teologi mengatakan ia adalah seorang imam yang tertinggi dari seluruh imam yang ada pada zamannya. Israel belum dipanggil Allah menjadi bangsanya. Abraham baru dipanggil Allah, dan belum ada janji Allah kepada Abraham bahwa ia dan keturunannya akan menjadi bangsanya. Kanaan belum dinyatakan Allah menjadi tanah warisan bagi bangsa Israel. Abraham adalah satu-satunya orang yang mengenal Allah dan belum ada yang lain. Melkisedek dikatakan Alkitab Perjanjian Lama sebanyak 2 kali, yaitu pada Kejadian pasal 14 dan Mazmur pasal 110. Dalam 1 Musa 14 menerangkan bahwa ketika Abraham menang berperang untuk melepaskan Lot, adik laki-laki Abraham dari ibunya yang kedua, dari tangan orang jahat di Sodom dan Gomora, maka datanglah Melkisedek membawa roti dan anggur untuk diberikan kepada Abraham. Maka Abraham mempersembahkan hartanya kepada Melkisedek. Tetapi siapakah Melkisedek sesungguhnya? Dikatakan bahwa ia adalah raja yang berkuasa di kota Salem untuk menyatakan kota Yerusalem. Namun nyatanya kota Salem pada saat itu belum terbentuk. Yang pasti banyak orang mengira-ngira. Namun satu pun tidak ada yang tahu pasti siapa dia sesungguhnya. Siapa dia dalam silsilah. Siapa keturunannya? Di mana alamatnya? Bagaimana kelahirannya dan kapan? Serta kematiannya. Ia adalah tokoh yang sangat misterius. Namun namanya tetap tercatat dalam sejarah dan cerita-cerita bangsa Israel. Sesuai dengan hukum keimaman bangsa Israel, bahwa seorang imam haruslah jelas asal-usul sebelum ia diangkat menjadi imam, dan harus dari keturunan Lewi. Namun nyatanya hal ini tidak terjadi pada Yesus Kristus. Ia berasal dari keturunan Yehuda, mengikuti garis Yosef dan Maria. Sedangkan hal tersebut banyak diragukan para ahli bahwa Yusuf adalah ayah dari Yesus Kristus. Imam tertinggi yang berkuasa pada saat itu yaitu Zakaria, suami dari Elisabet, mengetahui keadaan Yesus Kristus pada saat itu. Menurut hal yang di atas, maka Yesus Kristus tidak dapat dikategorikan menjadi seorang imam.
Namun pengecualian ini hanya pendapat dan opini manusia. Pada sesungguhnya Allah lah yang menjadi penentu dan mengangkat Yesus Kristus menjadi imam. Maka penyataan ini adalah benar. Engkau adalah imam untuk selamanya menurut peraturan Melkisedek. Jika memang harus mengikuti hukum dan aturan manusia, maka menurut dan aturan Melkisedek dinyatakan Allah untuk mengangkat Yesus Kristus menjadi imam tertinggi. Melkisedek sendiri memiliki arti raja kebenaran. Menurut arti ini ada pendapat yang mengatakan bahwa Melkisedek adalah jelmaan Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Allah sendiri yang mengangkatnya menjadi imam yang tertinggi. Karena itu, mari kita lihat apa pesan dari nats ini. Yang pertama, menjadi anak dari keturunan darah, bukan dari daging. Ada sebuah cerita yang memberikan pengertian yang mendalam tentang hubungan kedekatan seseorang. Ada sebuah keluarga yang begitu sibuk. Ayahnya berangkat kerja pagi-pagi sekali sebelum anaknya bangun. Dan pulang kerja malam-malam, anaknya sudah tidur. Sedangkan ibunya adalah wanita karir. Satu-satunya yang dapat diberikan ibunya adalah sarapan pagi sebelum ia berangkat bekerja. Setiap hari teman anak mereka hanya Ibu Ijah yang menjadi pembantu mereka. Tanpa disadari, hari demi hari berlalu, anak mereka semakin dewasa. Anak mereka semakin akrab dengan pembantunya. Lalu pada suatu waktu ayah dan ibu anak tersebut semakin menyadari bahwa mereka semakin akrab. Dengan menyadari tersebut, mereka memecat Ibu Ijah. Ketika Ibu Ijah kembali ke kampung halamannya, maka anak mereka menangis tanpa henti. Sampai suatu waktu, mereka menyadari bahwa anak mereka tidak lagi di rumah. Ia meninggalkan sepucuk surat di meja di samping tempat tidur. Dalam suratnya ia menuliskan, "Untuk ayah dan ibu, saya pergi ke kampung Ibu Ijah. Jangan pisahkan aku dengan dia. Adalah benar aku adalah anak ayah dan ibu. Tetapi bagiku orang tua yang sesungguhnya adalah Ibu Ijah." Anak yang kita lahirkan adalah benar anak kita. Tetapi menjadi orang tua yang sesungguhnya kembali kepada perbuatan. Seperti sebuah rumah yang dibangun secara fisik, tetapi rumah yang sesungguhnya adalah rumah di mana orang-orang di dalamnya saling menerima. Demikian jugalah hubungan kita di dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang diangkat menjadi anak. Tidak ada yang benar-benar dilahirkan dari Allah. Tetapi melalui darah Kristus kita dicangkokkan ke dalam tubuh Kristus. Karena itu, apakah kita menjadi ahli waris dalam kerajaan surga yang sesungguhnya? Seorang ayah memiliki 2 orang anak. Semasa hidupnya ia pernah bercerita kepada 2 orang anaknya tersebut sambil menunjukkan tanah yang tidak seberapa jauh dari rumah mereka. Ia berkata, "Tanah itu akan menjadi warisanku kepadamu kelak." Tahun demi tahun berlalu. Ada perbedaan karakter dari kedua anak tersebut. Yang satu hampir tidak memberikan waktu dan perhatian kepada ayahnya. Apalagi ketika ayahnya sedang sakit. Ia terlampau sibuk dengan urusannya sendiri. Sedang anak yang kedua sangat peduli dengan ayahnya. Setiap ayahnya sakit, maka ia akan memberikan waktu serta perhatian. Menurut kita, kepada anak yang manakah ayah tersebut memberikan warisannya? Tentu semua akan menjawab kepada anak yang kedua. Demikianlah iman kita. Memang semua kita telah diangkat menjadi anak. Tetapi ahli waris yang sesungguhnya adalah mereka yang hidup di dalam firman Tuhan. Ini jugalah yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 21. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku
yang di sorga. Yang kedua, hidup dan berperilaku sebagai citra Allah. Bagi suku Batak ada istilah yang begitu populer, amak do rere, anak do bere. Bagi orang Batak, bere itu adalah anak dari saudara kita yang perempuan. Bagi suku yang hidup dalam marga, memang ada perbedaan panggilan kepada anak dari saudara perempuan dengan saudara laki-laki. Anak kita sederajat dengan anak dari saudara laki-laki kita. Sedangkan anak dari saudara perempuan dipanggil dengan bere. Falsafah ini sudah lama dihidupi bangsa Batak. Ada jenjang yang berbeda antara anak dengan bere. Namun istilah ini memberikan pengertian bahwa bere itu sederajat dengan anak kita. Dalam sebuah acara tentu bere itulah yang nantinya akan mengangkat acara yang dilakukan di rumah kita. Artinya ada niat yang baik yang diberikan bere kepada tulang atau kepada pamannya. Demikian jugalah di dalam iman. Jika kita telah diangkat menjadi anak, ada tugas dan tanggung jawab yang harus diemban. Meniru apa yang Yesus lakukan adalah kewajiban. Sebab ia adalah figur keteladanan, patron, dan ukuran yang sempurna untuk diteladani. Sebab di dalam dialah kita diangkat menjadi anak di hadapan Tuhan. Di dalam dia kita mendapat pembebasan dari dosa, serta diperdamaikan dengan Allah. Apakah yang kita teladani di dalam Kristus? Nats kita menyatakan belajar menjadi taat. Nampaknya taat bukanlah tabiat manusia yang sesungguhnya. Itu sebabnya kata ini dihubungkan dengan kata belajar. Sebab tidak ada ketaatan manusia yang sempurna. Kebanyakan manusia akan taat ketika ia memiliki keuntungan dari orang kepada siapa ia akan taat. Maka tepatlah jika manusia harus belajar agar menjadi taat secara sempurna. Ketaatan Yesus Kristus bukan saja dalam sukacita, tetapi justru ia taat juga dalam duka cita. Ia yang harus menghadapi kematian, justru taat menuju kematiannya. Hal ini memberikan gambaran yang jelas bagi kita, bahwa dalam segala sendi kehidupan, baik suka maupun duka, haruslah berpadanan kepada Yesus Kristus, sebagai anak yang sempurna yang diberikan Allah kepada kita. Dengan meneladani dan hidup sesuai dengan citra Allah, maka pengorbanan Yesus Kristus demi pembebasan kita tidak akan menjadi sia-sia. Tidak ada jalan yang lain yang dapat membebaskan selain dari putranya. Itulah sebabnya Yesus Kristus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 16. Amin.